Berikutnya kami akan masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke bagian latar belakang penelitian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pasar modal itu berperan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena menjadi sarana investasi dan juga sumber pembiayaan bagi perusahaan. Nah, tapi fluktuasi harga saham itu kalau terlalu tinggi itu bisa menimbulkan ketidakpastian dan juga risiko bagi para investor. Nah, alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk memahami beberapa faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham agar stabilitas pasar itu dapat terjaga. Nah, salah satu faktor yang diyakini memiliki pengaruh itu ada ketidakpastian kebijakan ekonomi atau Economic Policy Uncertainty, atau biasa disingkat sebagai EPU. Nah, EPU ini menggambarkan tingkat ketidakpastian yang muncul akibat perubahan kebijakan ekonomi yang sulit untuk diprediksi. Dan kondisi ini tuh sering membuat pelaku pasar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Selain EPU, ada juga suku bunga yang diduga juga ikut mempengaruhi volatilitas saham. Jadi motivasi penelitian ini itu berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan temuan yang berbeda, khususnya itu pada pengaruh suku bunga terhadap volatilitas saham. Kayak misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi itu menemukan kalau ketidakpastian kebijakan ekonomi itu berdampak signifikan terhadap volatilitas harga saham. Itu sejalan dengan penelitian ISAH pada tahun 2024. Tapi dari sisi pengaruh suku bunga terhadap volatilitas saham, penelitian Rani dan Singh itu menyatakan kalau suku bunga berpengaruh signifikan terhadap volatilitas saham. Penelitian Susilo juga sependapat, tapi penelitian Fajrina itu menemukan kalau pengaruh suku bunga itu tidak signifikan. Nah, selain karena hasil penelitian yang tidak beragam, penelitian yang mengkaji pengaruh simultan antara EPU dan suku bunga ini kayak masih relatif terbatas. Jadi sebagian besar tuh hanya menyoroti salah satu faktor secara terpisah dan belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengisi celah tadi agar mengkaji kembali uh, pengaruh EPU dan suku bunga terhadap volatilitas saham selama periode 2015 sampai 2023, baik secara parsial maupun simultan. Baik, selanjutnya ke fokus penelitian. Fokus penelitian ini itu adalah menganalisis pengaruh Economic Policy Uncertainty atau EPU dan suku bunga terhadap volatilitas indeks harga saham gabungan atau IHSG di Indonesia selama periode 2015 sampai 2023. Nah, variabel independen yang digunakan itu ada EPU dan suku bunga, sedangkan variabel dependennya itu adalah fluktuasi pasar saham di Indonesia atau IHSG. Nah, dengan kata lain, penelitian ini tuh untuk melihat sejauh mana ketidakpastian kebijakan ekonomi dan perubahan suku bunga acuan mempengaruhi stabilitas pasar saham nasional. Kemudian data untuk penelitian ini itu diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Yahoo Finance untuk data IHSG, kemudian Bank Indonesia untuk data suku bunga acuan atau BI rate, kemudian indeks untuk data EPU global itu diperoleh dari database Economic Policy Uncertainty. Baik, selanjutnya di sini kita ke poin 1.3 tentang pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan juga fokus penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 pertanyaan utama yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama itu, apakah ekonomi policy uncertainty atau EPU berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas indeks harga saham gabungan atau IHSG di Indonesia pada periode 2015 hingga 2023? Lalu yang kedua adalah apakah suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas IHSG di Indonesia pada periode 2015 hingga 2023. Dan yang ketiga, itu ada apakah ekonomi policy uncertainty atau EPU dan juga suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap volatilitas IHSG di Indonesia pada periode 2015 hingga 2023. Nah, berdasarkan rumusan atau pertanyaan yang sudah diajukan tadi, di sini ada tujuan dari penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh ekonomi policy uncertainty atau EPU terhadap volatilitas indeks harga saham gabungan atau IHSG di Indonesia pada periode 2015 hingga 2023. Tujuan yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate terhadap volatilitas IHSG di Indonesia pada periode 2015 hingga 2023. Dan yang ketiga itu untuk menganalisis pengaruh simultan antara Economic Policy Uncertainty atau EPU dan juga suku bunga terhadap volatilitas IHSG di Indonesia pada periode 2015 hingga 2023. Berikutnya adalah manfaat penelitian.
terdiri dari dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi, keuangan, dan juga pasar modal. Kemudian, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur terkait dengan faktor-faktor makroekonomi yang bisa mempengaruhi stabilitas pasar keuangan. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Masuk ke manfaat praktis, ini ada manfaat untuk bagi pemerintah dan juga pembuat kebijakan, yaitu sebagai masukan dalam memahami bagaimana EPU dan suku bunga ini bisa berpengaruh terhadap volatilitas pasar saham. Kemudian bagi investor dan juga pelaku pasar modal, ini bisa membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan juga lebih strategis. Bagi akademisi dan penelitian berikutnya, ini bisa dijadikan sebagai referensi atau landasan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut. Kemudian bagi lembaga keuangan dan juga pelaku industri pasar modal, ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi mitigasi risiko. Dan terakhir untuk peneliti sendiri, ini bisa memperoleh pengalaman mengaplikasikan teori ekonomi ke dalam konteks empiris, terus juga bisa meningkatkan kemampuan analisis data, serta memperluas pemahaman untuk peneliti. Berikutnya, untuk bab kedua, kita akan masuk ke bagian teori pendukung. Untuk penelitian ini, kami mengambil Grand Theory Efficient Market Hypothesis, atau kita akan singkat dengan EMH. Jadi, EMH ini diperkenalkan pertama kali oleh Eugene Fama di tahun 1970, dan teori ini menyatakan bahwa harga aset keuangan itu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia pada saat itu. Jadi di sini tidak ada investor yang bisa secara konsisten memperoleh keuntungan yang abnormal. Itu juga berdasarkan penelitian di tahun 2015 oleh Titan. Untuk EMH ini sendiri terdapat 3 bentuk efisiensi pasar. Ada weak form, semi-strong form, dan juga strong form. Weak form ini berarti harga aset keuangan itu mencerminkan informasi historis. Kalau semi-strong form, harga aset keuangan itu mencerminkan seluruh informasi publik, dan strong form menyatakan bahwa aset keuangan itu mencerminkan seluruh informasi termasuk yang private. Ini didasarkan dari penelitian Andrianto dan Mirza di tahun 2016. Dan dalam konteks penelitian ini, efficient market hypothesis ini bisa menjelaskan reaksi dari pasar terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi atau EPU dan juga perubahan suku bunga yang bisa memicu peningkatan volatilitas harga saham. Berdasarkan penelitian oleh Ronik di tahun 2021, peningkatan EPU itu terbukti bisa meningkatkan volatilitas harga saham secara jangka pendek. Jadi intinya, efficient market hypothesis ini digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana informasi makroekonomi seperti economic policy uncertainty dan juga suku bunga itu bisa mempengaruhi volatilitas harga saham. Berikutnya ini ada teori investasi dan juga pasar modal. Di sini kami mengambil pengertian investasi menurut Boyd et al. Di tahun 2018. Investasi adalah komitmen sumber daya saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Yang namanya investasi akan selalu ada risiko dan imbal hasil, risk and return. Nah, untuk investasi ini biasanya orang-orang akan menggunakan media yang namanya pasar modal. Di sini pasar modal itu berfungsi untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan juga pihak yang memiliki lebihan dana. Nah, di pasar modal sendiri, khususnya pasar saham, fluktuasi harga saham itu bisa mencerminkan ekspektasi investor terhadap kondisi keuangan. Nah, kalau volatilitasnya lagi tinggi, berarti itu bisa menunjukkan ketidakpastian yang besar dalam ekonomi. Ini sesuai dengan penelitian oleh Rianto di tahun 2023. Berikutnya ini ada teori mengenai volatilitas saham. Jadi, volatilitas saham itu menggambarkan tingkat fluktuasi harga saham dan menjadi indikator utama risiko pasar. Menurut Hall dan Basu di tahun 2018, volatilitas itu bisa diukur dari deviasi standar return saham dalam periode tertentu. Kemudian, salah satu model yang bisa menangkap volatilitas saham ini dengan cukup baik adalah model Arch dan juga Gauge.
Kalau model ARCH ini pertama kali diperkenalkan oleh Ingle di tahun 1982, kemudian mengalami perkembangan di tahun 1986 diperkenalkan oleh Boleslav. Kemudian model ini digunakan untuk menjelaskan volatility clustering, yaitu kecenderungan periode volatilitas tinggi yang diikuti oleh periode tinggi lainnya. Kesimpulannya, di sini volatilitas itu bisa menjadi refleksi langsung dari reaksi pasar terhadap perubahan ekonomi dan juga kebijakan moneter. Next, ini ada teori tentang Economic Policy Uncertainty atau bisa kita sebut sebagai EPU. EPU itu menggambarkan tingkat ketidakpastian terhadap kebijakan ekonomi moneter, fiskal, atau regulasi pemerintah. Indeks EPU itu bisa dihitung dengan frekuensi artikel media dengan kata ekonomi, policy, dan uncertainty. Terus ada jumlah regulasi yang berakhir dan juga perbedaan proyeksi antar lembaga survei. Nah, nilai EPU yang tinggi itu dapat meningkatkan risiko, membuat investor menunda investasi, bahkan bisa bikin harga saham itu turun dan volatilitasnya akan semakin meningkat. Berikutnya ini ada teori mengenai suku bunga atau interest rate. Suku bunga adalah tingkat pengembalian atas pinjaman atau investasi. Nah, ini teori menurut Frederick Mishkin di tahun 2016. Kenaikan suku bunga itu juga bisa bikin biaya modal naik dan minat investasi saham menurun. Kalau misalkan hubungannya negatif, maka kalau suku bunganya naik, harga sahamnya akan turun. Dan di Indonesia sendiri, interest rate suku bunga ini disebutnya dengan BI rate. Nah, BI rate ini menjadi instrumen utama kebijakan moneter untuk menyampaikan sinyal-sinyal kebijakan moneter, meningkatkan efektivitas transmisi ke suku bunga pasar, dan juga mendorong pendalaman pasar uang. Baik, selanjutnya di poin 2.2 terkait perangkat teori dan juga pengembangan hipotesis. Di sini kita akan membahas terkait penelitian terdahulu yang relevan. Di mana di sini kami menemukan 12 penelitian terdahulu yang relevan, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Indrawati pada tahun 2021 dengan judul Benarkah Suku Bunga Mempengaruhi Volatilitas Pasar Saham Syariah, di mana penelitian ini tuh berfokus pada Jakarta Islamic Index atau JII dan menggunakan model Garch serta ARDL untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap volatilitas pasar saham syariah. Nah, temuannya ini menunjukkan bahwa variabel BI rate itu tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas pasar saham syariah. Lalu, penelitian yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi et al. Yang berjudul In the Shadow of Uncertainty, Pengaruh Global Economic Policy Uncertainty pada Kinerja Saham IDX 30, di mana penelitian ini tuh berfokus pada pengaruh Global Economic Policy Uncertainty atau Global EPU terhadap kinerja saham di indeks IDX 30, di mana penelitian itu menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi atau ketidakpastian kebijakan ekonomi global itu punya pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas dan juga imbal hasil saham. Penelitian yang dilakukan oleh Yu et al. Yang berjudul Global Economic Policy Uncertainty and Stock Volatility Evidence from Emerging Economies, di mana Yu ini meneliti 9 negara berkembang yang tergabung dalam BRICS dan juga MIS dan menemukan bahwa Global Economic Policy Uncertainty atau Global EPU ini berpengaruh signifikan terhadap volatilitas saham di pasar negara berkembang, serta meningkatkan juga akurasi prediksi volatilitas menggunakan model Garch dan juga Midas. Nah, di sini juga ada penelitian yang dilakukan oleh Isah et al. Dengan judul Revisiting the Predictive Prowess of Economic Policy Uncertainty atau EPU and Stock Market Volatility, GEPU atau Global EPU or REPU atau Nigerian EPU. Nah, di sini Isah itu menemukan bahwa pada Nigerian Stock Exchange itu Global EPU atau GEPU tadi ini punya pengaruh yang lebih kuat terhadap volatilitas saham dibandingkan Nigerian EPU sendiri. Jadi, kedua jenis ketidakpastian ini itu sebenarnya terbukti dapat menurunkan tingkat investasi di pasar saham.
Nah, selanjutnya di sini ada research gap-nya. Jadi penelitian terkait volatilitas ini itu sebenarnya mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga di pasar modal. Nah, di antara berbagai faktor, Economic Policy Uncertainty atau EPU itu menjadi salah satu yang semakin mendapat perhatian karena dapat mencerminkan bagaimana pelaku pasar merespon arah kebijakan pemerintah dan juga perubahan kondisi makroekonomi. Selain itu, ada juga suku bunga yang menjadi faktor penting juga nih karena merupakan instrumen utama kebijakan moneter yang secara langsung mempengaruhi keputusan investasi dan juga tingkat risiko di pasar keuangan. Namun dari hasil kajian penelitian terdahulu, itu masih terdapat sejumlah celah besar yang belum dijawab secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulunya itu hanya mengkaji pengaruh EPU atau Economic Policy Uncertainty dan juga suku bunga secara terpisah. Jadi EPU sendiri dan juga suku bunga sendiri. Nah, ini tuh belum ada integrasi kedua variabel tersebut ke dalam satu kerangka analisis khususnya pada konteks pasar modal Indonesia. Penelitian lokal itu biasanya melakukan atau menggunakan sampel yang terbatas dan juga hanya pada indeks saham tertentu yang belum sepenuhnya merepresentasikan pasar saham nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian yang kami lakukan ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh simultan antara economic policy uncertainty dan juga suku bunga terhadap volatilitas IHSG di Indonesia. Nah, tadi udah dijelaskan mengenai beberapa teori dan penelitian sebelumnya. Sekarang masuk ke hubungan antar variabel. Yang pertama itu hubungan antara economic policy uncertainty atau EPU terhadap volatilitas saham dan hipotesisnya. Nah, ini menggambarkan tingkat ketidakpastian terkait kebijakan ekonomi yang dihadapi oleh pasar. Penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa peningkatan EPU itu menyebabkan investor itu menjadi lebih berhati-hati dan memicu fluktuasi harga saham yang lebih cepat dan tidak stabil. Kayak contohnya tadi penelitian oleh Becker et al. Pada tahun 2016, terus juga Kurniadi pada tahun 2024 itu menegaskan bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi itu berdampak signifikan pada volatilitas saham, terutama di terutama di perusahaan besar yaitu IDX 30. Nah, selain itu juga penelitian UET tadi juga mendukung pengaruh kuat global EPU terhadap volatilitas saham di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi dalam penelitian ini tuh dirumuskan hipotesis yang pertama, yaitu Economic Policy Uncertainty atau EPU berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian hubungan yang kedua itu suku bunga terhadap volatilitas saham. Nah, kenaikan suku bunga itu biasanya meningkatkan risiko investasi dan menyebabkan volatilitas saham itu lebih tinggi. Nah, penelitian Rani dan Singh pada tahun 2022 serta penelitian yang dilakukan oleh Susilo itu menunjukkan pengaruh signifikan suku bunga terhadap volatilitas saham di Indonesia. Tapi ada juga penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Fajrina pada tahun 2024 itu menemukan kalau pengaruh suku bunga itu tidak signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh suku bunga itu kayak dapat bervariasi tergantung pada konteks dan periode penelitiannya. Karena ada perbedaan temuan itulah, penelitian ini tuh penting dilakukan untuk menguji kembali hubungan suku bunga dengan volatilitas saham. Jadi hipotesis yang kedua itu adalah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap volatilitas saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, selain pengaruh masing-masing secara parsial, EPU dan suku bunga itu juga diyakini bisa diuji secara simultan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap volatilitas saham di pasar modal Indonesia. Hipotesis yang diambil yaitu indeks ketidakpastian ekonomi atau EPU dan suku bunga itu secara simultan berpengaruh terhadap volatilitas saham di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu bagian metode penelitian. Pertama-tama ada unit analisis, populasi, dan juga sampel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pasar modal di Indonesia yang diwakili oleh Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. IHSG ini dipilih sebagai indikator utama karena bisa mencerminkan keseluruhan pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk populasinya, penelitian ini menggunakan seluruh data historis bulanan yang berkaitan dengan IHSG, Global EPU, dan juga BI Rate selama periode pengamatan 2015 sampai 2023.
Kemudian untuk sampelnya, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus sampling karena seluruh data dalam populasi yang tersedia selama periode pengamatan itu digunakan sebagai sampel penelitian. Kemudian ini ada tabel hasil kriteria sampel. Yang pertama ada data IHSG yang tersedia secara bulanan selama periode 2015 sampai 2013. Total jumlahnya ada 108. Kemudian ada data Global EPU yang tersedia secara bulanan selama 2015 sampai 2013 dan bisa diakses melalui database Economic Policy Uncertainty Index. Jumlahnya sebanyak 108. Kemudian ada data BI Rate yang tersedia secara bulanan selama 2015 sampai 2023 dan bisa diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. Jumlahnya ada 108. Total sampel ada 3. Periode pengamatan penelitian dari 2015 sampai 2023 totalnya 9 tahun dan jumlah observasinya ada 108. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Jadi di sini peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur dengan memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia. Untuk data IHSG, kami peroleh melalui Yahoo Finance. Kemudian untuk data Global EPU, kami peroleh melalui database Economic Policy Uncertainty Index. Dan untuk data BI Rate atau suku bunga selama periode pengamatan kami peroleh dari situs resmi Bank Indonesia. Baik, selanjutnya ke operasionalisasi variabel. Di sini menggunakan dua variabel, yaitu variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen. Singkatnya, variabel independen itu adalah faktor penyebabnya, sedangkan variabel dependen itu adalah hasilnya. Pertama, ada variabel terikat, yaitu volatilitas saham. Volatilitas saham yang kita bahas di sini itu diukur dari fluktuasi indeks harga saham gabungan atau IHSG di Indonesia sepanjang tahun 2015 sampai 2023. Kenapa menggunakan IHSG? Karena IHSG itu mencerminkan pergerakan seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita bisa dapat gambaran yang lebih komprehensif tentang pasar saham Indonesia secara keseluruhan. Nah, untuk mengukur volatilitas ini, kita pakai standar deviasi dari log return bulanan IHSG. Metode ini cukup umum dipakai dalam riset keuangan untuk mengukur risiko pasar karena cukup representatif dan bisa diandalkan. Nah, berdasarkan penelitian dari Sahiner pada tahun 2022, model-model seperti GARCH, eGARCH, dan T-GARCH itu sangat efektif untuk memprediksi volatilitas, terutama di pasar Asia, termasuk Indonesia. Nah, ini yang mendasari pemilihan metode pengukuran volatilitas yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk datanya sendiri, kita ambil dari Yahoo Finance, dan kemudian diolah untuk menghitung log return yang dibutuhkan. Selanjutnya, variabel bebas yaitu suku bunga. Nah, suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah BI rate, yaitu suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, BI rate ini dianggap sebagai indikator utama kebijakan moneter yang mempengaruhi biaya modal serta ekspektasi investor terhadap potensi return saham di pasar. Nah, menurut Miskin pada tahun 2016, perubahan suku bunga itu bisa berdampak langsung pada harga aset keuangan. Nah, ini karena suku bunga itu mempengaruhi nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan dan menjadi tingkat diskonto yang digunakan investor untuk menilai potensi keuntungan. Jadi perubahan suku bunga ini bisa mempengaruhi keputusan investasi dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi harga saham. Data BI Rate ini digunakan dalam penelitian yang diperoleh langsung dari situs resmi Bank Indonesia dan dinyatakan dalam skala rasio. Kemudian untuk variabel bebas yang selanjutnya itu ada Economic Policy Uncertainty atau EPU. Nah, untuk variabel EPU ini, kita menggunakan Global EPU Index sebagai proksinya, dan datanya itu diperoleh dari database Economic Policy Uncertainty Index. Nah, Global EPU ini dipilih karena Indonesia sendiri belum memiliki indeks EPU domestik yang tersedia secara konsisten dan terstandarisasi. Kemudian selain itu, mengingat ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekonomi global, Global EPU ini juga dianggap relevan karena bisa menggambarkan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang mempengaruhi pasar saham di Indonesia.
Menurut Yu et al., global EPO ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas saham di negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke teknik analisis data, di mana analisis data dalam penelitian ini itu dilakukan untuk mengolah serta menafsirkan hasil pengujian empiris, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan juga menguji hipotesis penelitian. Di sini pendekatan yang digunakan adalah analisis ekonometrika dengan model GARCH atau Generalized Autographic Conditional Heteroscedasticity yang dikembangkan oleh Engle pada tahun 1982 dan disempurnakan oleh Boleslav pada tahun 1986. Nah, model ini kami pilih karena volatilitas saham itu dia punya sifat yang dinamis dan juga seringkali menunjukkan pola volatility clustering, yaitu kondisi ketika periode volatilitas tinggi cenderung diikuti oleh periode volatilitas tinggi berikutnya. Tahapan pertamanya di sini adalah analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Statistik deskriptif itu mencakup nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasi serta standar deviasi dari variabel penelitian, yaitu volatilitas IHSG, Economic Policy Uncertainty, dan juga BI rate. Nah, analisis ini itu membantu untuk memahami persebaran data serta variasi dari masing-masing variabel, sehingga kita itu bisa melihat kecenderungan pergerakan secara umum. Lalu tahapan kedua itu ada uji stasionaritas data, di mana uji ini itu penting untuk dilakukan sebelum analisis regresi pada time series, karena data yang tidak stasioner itu dapat menghasilkan regresi semu atau spurious regression. Jadi dalam penelitian ini itu digunakan augmented decay Fowler test atau ADF test dengan kriteria pengujian. Jika p-value itu lebih kecil daripada 0,05, maka data dinyatakan stasioner. Dan jika lebih dari 0,05, maka perlu dilakukan differencing hingga data menjadi stasioner. Langkah ini itu ada untuk memastikan kestabilan dari variabel return IHSG, EPU, dan juga suku bunga sebelum dilakukan estimasi model. Tahapan ketiga itu ada penerapan model GARCH 1,1, di mana model ini itu terdiri dari dua persamaan utama, yaitu persamaan mean dan juga persamaan varians bersyarat. Persamaan mean ini menjelaskan hubungan antara return IHSG dengan EPU dan BI rate. Sedangkan untuk persamaan varians bersyarat itu menggambarkan perilaku volatilitas yang bergantung pada guncangan periode sebelumnya dan juga volatilitas masa lalu. Model GARCH ini kami pilih karena mampu menangkap perilaku varians yang dinamis serta sesuai dengan karakteristik pasar berkembang seperti Indonesia. Di mana volatilitas pasar di Indonesia itu seringkali dipengaruhi oleh arus modal internasional dan juga sentimen global, sehingga estimasi parameter itu dilakukan dengan menggunakan MLE atau Maximum Likelihood Estimation, karena metode ini itu efisien dan juga konsisten pada data keuangan yang cenderung tidak berdistribusi normal. Setelah model diestimasi, maka selanjutnya kita bisa melakukan uji diagnostik model untuk memastikan hasil yang diperoleh itu valid. Jadi beberapa ujian dilakukan, antara lain itu ada ARCH-LM test untuk memeriksa apakah masih terdapat efek ARCH dalam residual. Lalu ada juga JAR-Q-Bera test untuk menguji apakah residual itu berdistribusi normal. Serta ada juga perbandingan nilai Akaike Information Criterion atau IC dan juga Schwartz Information Criterion atau SIC untuk menentukan model dengan kemampuan prediksi terbaik. Lalu pada tahap terakhir itu adalah pengujian hipotesis serta interpretasi hasil, di mana di sini itu dilakukan uji T untuk mengukur pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen, sedangkan ada juga uji F yang dilakukan untuk mengukur pengaruh simultan antara EPU dan juga BI rate terhadap volatilitas IHSG dengan tingkat signifikan 5%. Selain itu, di sini analisis juga memperhatikan tanda dan besar koefisien agar dapat diinterpretasikan apakah hasilnya itu sesuai dengan teori ekonomi keuangan yang menyatakan bahwa meningkatnya ketidakpastian ekonomi maupun kenaikan suku bunga biasanya diikuti dengan peningkatan volatilitas pasar saham.